Ya, sabotase Injil dengan mengajarkan bahwa tidak ada neraka. Jadi kalau tidak ada neraka, itu enak nggak dengarnya? Enak, gitu kan? Tidak ada neraka enak, dengarnya enak, gitu. Dengarnya enak. Tetapi kebenaran itu bukan untuk cari sesuatu yang ini enak kita dengar, ini tidak enak kita dengar. Oh, bukan seperti itu. Ya. Kalau Alkitab juga sudah menubuatkan, nanti orang akan lebih suka akan mendengarkan ajaran apa? Dongeng-dongeng. Namanya ini sabotase Injil, tentu yang mengajarkan ini mereka berusaha cari dukungan ayat Alkitab juga untuk mengajarkan neraka itu tidak ada. Ada ayat yang biasa mereka pakai, misalnya di dalam Pengkhotbah. Coba kita baca pasal 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5. Saya akan baca di sini. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Ya kan? Jadi orang yang sudah mati tak tahu apa-apa. Maka kalau begitu, kalau sudah mati nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa lagi, ya kan? Masa masuk neraka? Gitu mereka berpikir. Gitu kan. Mereka berpikir seperti itu. Jadi nggak tahu apa-apa. Yang hidup itu tahu akan mati. Kan gitu. Yang mati ini tidak tahu apa-apa lagi. Dia mau kemana dia nggak tahu lagi. Gitu. Udah selesai. Gitu. Kemudian Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi katanya ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya ini kan makhluk roh, mereka berkata. Nah, kalau makhluk roh, kira-kira bisa dibakar tidak? Misalnya ada rumah ini. Orang bilang ada iblisnya. Gitu. Kita bakar rumahnya. Kira-kira iblisnya ikut kebakar nggak? Mereka bilang begitu. Bagaimana ada api bisa membakar makhluk roh? Ya. Bagaimana makhluk roh bisa dibakar? Mereka bilang sebenarnya nggak ada itu. Ya. Nggak ada itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita kembali kepada pengkhotbah tadi, bahwa kalau kita membaca baik-baik pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9, tadi kita sudah membacanya ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka itu sudah apa? Lenyap. Sebenarnya kunci di ayat pengkhotbah ini adalah di ayat 6 bagian terakhir. Misalnya apa?
Tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah apa? Matahari. Jadi ayat ini bukan berbicara sebenarnya bahwa nanti kalau sudah mati itu tidak terjadi apa-apa. Tidak. Ayat ini tidak bicara seperti itu. Ayat ini adalah pengamatan dari si pengkhotbah bahwa ya kalau orang sudah mati di bawah matahari ini, tubuhnya, ya kan? Tubuhnya ini kan ya sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi, benar nggak? Ya, tubuh yang sudah mati di bawah matahari ini tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ya. Oleh karena itu apa? Kalau sudah mati, ya sudah mati, kemudian dicincang-cincang, dibakar, ada pengaruhnya lagi tidak dengan tubuhnya? Oh, tidak lagi. Kita orang Kristen, ada saudara kita meninggal dikuburkan dengan baik. Mengapa? Karena kita percaya ada kebangkitan orang yang sudah apa? Sudah mati. Jadi ayat ini berbicara bukan nanti kalau sudah mati tidak tahu apa-apa, nggak ada apa-apa lagi. Oh tidak. Kenapa demikian? Kalau kita membaca Lukas pasal 16 ayat 19, saya akan membaca di sini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh pada meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi ceritanya, waktu Tuhan Yesus belum disalibkan, dia mengatakan ada dua orang. Dan ini memberi jawab kalau sudah mati kemana sebenarnya. Dua-duanya akhirnya mati. Dua-duanya mati. Kemudian katanya malaikat membawa Lazarus ini ke tempat yang namanya pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini dibawa ke tempat penuh dengan apa? Sengsara. Nyala api katanya. Ini kita bagi pengkhotbah yang sudah mati di sini, yang di dalam peti, yang hidup tahu nanti saya akan mati. Tetapi yang mati ini dia tidak tahu apa-apa, itu dalam pengertian ya sudah mati di sini, tidak bisa bikin apa-apa selama di bawah matahari, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Bukan berarti setelah mati tidak tahu apa-apa. Tidak. Orang kaya masuk ke dalam siksaan di sini. Dia banyak tahu. Dia tahu dia salah, imannya salah, gitu kan. Bahkan kalau kita baca lanjutnya, dia tahu juga saudaranya yang di bumi, kalau imannya tidak seperti Lazarus, dia ngikutin iman kakaknya ini mungkin, akan masuk ke tempat apa? Sengsara juga. Dia mohon agar Bapak Abraham izinkan Lazarus turun ke bumi lagi untuk kasih tahu masih ada 5 saudaraku katanya. Supaya tidak masuk ke tempat sengsara ini.
Jadi bukan tidak tahu apa nggak terjadi apa-apa, bukan. Tetapi yang mati ini di bawah matahari ya dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Mati. Tubuhnya akan kembali kepada tanah. Tapi roh dan jiwanya itu tidak terkubur di dalam tanah. Roh dan jiwanya. Ayat Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati satu kali, setelah itu apa? Dihakimi. Ada tempat sengsara. Dan ada tempat pangkuan Abraham pada waktu itu. Nah, kemudian apakah Matius pasal 25 yang kita baca itu ada nggak api yang bisa membakar roh? Sekarang begini. Kalau pertanyaannya apakah ada api yang bisa membakar roh? Maka jawabannya kita tanya begini. Bisa enggak Allah ciptakan api yang bisa bakar roh? Ya jelas. Api yang bisa membakar roh itu bukan api yang ada di dunia ini. Api yang ada di dunia ini, misalnya kita bakar sampah. Sampahnya habis, kayunya habis, otomatis apinya akan apa? Padam. Begitu. Ya kalau perapian yang dibikin dari api untuk bakar roh, itu nggak bisa. Gitu. Tetapi tentu apinya ini adalah api yang lain. Gitu loh. Api yang lain. Allah sanggup begitu ciptakan api yang bisa bakar roh. Kalau tidak demikian, maka legion itu tidak gemetar. Gitu. Maka coba kita buka. Bahwa legion itu gemetar. Matius pasal 8 ini. Dan mereka pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum apa? Waktunya. Sebelum waktu. Karena nanti akhir dunia. Coba kita buka Wahyu. Wahyu pasal 20. Dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan membaca. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Dan iblis, katanya, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi legion tadi, mengapa? Apakah engkau mau menyiksa kami? Waktunya belum apa? Tiba. Karena nanti setelah akhir dunia, kemarin kita sudah singgung bahwa masa jemaat ini adalah masa sisipan saja. Ini masa sisipan, nanti pengangkatan, kemudian Kristus akan datang ke di Bukit Zaitun.
Nah, selama 1000 tahun, ketika Kristus mendirikan kerajaannya di bumi, ini iblis diikat. Selama 1000 tahun. Ada orang nggak percaya ini. Kenapa juga? Dia bilang apa? Rantai kayak apa yang bisa ikat iblis katanya? Rantai kayak merek apa yang bisa ikat iblis? Roh katanya. Dia juga berkata begitu. Roh. Bagaimana bisa diikat pakai rantai? Ya kalau rantai yang buat kamu mungkin nggak bisa. Tapi kalau Tuhan yang buat, kira-kira bisa nggak? Ya bisa lah. Begitu. Iblis dilepas. Gitu. Waktu Kristus datang, ini 1x7 ini antikristus akhirnya dikalahkan, dan antikristus itu sudah lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka ini. Gitu. Antikristus dan nabinya itu sudah lebih dulu masuk ke sini. Nanti iblis setelah dilepas dia menyusul masuk ke sini. Dengan semua rombongannya, iblis akan masuk. Makanya legion tadi, waktu Yesus masih hidup, waktunya belum apa? Gemetar nggak dia? Dia gemetar, dia sendiri ketakutan. Gitu. Cuma bagi iblis memang malaikat yang jatuh ini tidak ada penyelamatan lagi. Tapi dia tahu bahwa ada satu hari nanti dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam lautan api. Dan mereka sendiri apa? Gemetar. Jadi, dan lagian juga, api ini tentu saya katakan tadi bukan api yang ada di dunia ini. Di dunia ini kita tidak mendapatkan gambaran api neraka ini. Apinya tidak padam, ulatnya tidak apa? Mati. Api di lautan api ini adalah api untuk menghukum manusia. Dan itu disebut sebagai kematian yang kedua. Coba kita buka kembali Wahyu. Pasal 20. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam apa? Lautan api. Ayat 14, naik satu ayat. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang apa? Kedua. Kematian yang pertama adalah ini. Lazarus orang kaya mengalami kematian yang pertama. Nah, nanti kematian yang kedua adalah semua orang yang tidak percaya itu dibangkitkan di sini, di pengadilan terakhir. Ini pengadilan nih, pengadilan terakhir. Semua yang tidak percaya dibangkitkan lagi. Dihidupkan lagi. Diadili sesuai dengan perbuatannya. Ini dibangkitkan lagi. Hidup. Dihidupkan lagi. Dan dilempar ke dalam lautan api. Ya, dari hidup ini masuk ke sini, inilah yang disebut kematian yang kedua. Jadi lain. Yang dihukum juga sudah lain. Substansi badannya itu juga sudah lain. Sudah mati. Dihidupkan. Kemudian dimatikan lagi. Masuk ke sini. Maka Alkitab bilang, kalau kita baca Matius pasal 10.
ayat 28. Saya akan membaca di sini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh ke dalam apa? Neraka. Siapapun manusia di muka bumi ini, itu hanya bisa membunuh apa yang pertama. Niayaan. Ya. Kalau terjadi penganiayaan, itu bisa membuat tubuh kita binasa. Sakit penyakit bisa membuat tubuh kita binasa. Bisa. Gitu. Tetapi semuanya itu tidak bisa melemparkan kita ke dalam lautan api. Kematian kedua tidak bisa. Jadi ini tempat betul-betul ada. Orang sering mempertanyakan tentang kasih Allah bagaimana. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka makan buah itu. Mereka sudah tahu nggak konsekuensinya dari makan? Mereka sudah dikasih tahu, kalau kamu makan itu kamu akan apa? Mati. Kasih Allah itu adalah merancangkan jalan apa? Keselamatan. Manusia justru ini, kasih Allah itu melampaui murkanya. Melampaui murkanya. Kenapa melampaui murkanya? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, udah jatuh gitu. Kalau Allah tidak menyelamatkan manusia, apakah Allah ada di pihak yang salah? Tidak. Allah tidak di pihak yang salah. Kenapa? Karena sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah kasih tahu, kasih peringatan kepada mereka. Kamu boleh makan dengan bebas, tetapi buah yang satu itu jangan kamu makan. Mereka makan. Konsekuensi mereka makan, mereka akan dihukum sebenarnya. Maka kasih Allah itu melampaui dari murkanya. Dia merancangkan jalan keselamatan. Janji kirim apa? Kirim juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus ini. Maka Alkitab berkata, kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 1. Saya akan baca di sini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam apa? Kristus Yesus. Perhatikan, ada di dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, maksudnya Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak,
tidak memiliki Yesus Kristus, ia tidak memiliki apa? Hidup. Jadi jalan keselamatan itu dibukakan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau Allah tidak berinisiatif menyelamatkan manusia, manusia tidak mungkin bisa selamat. Gitu loh. Karena penyelamatan itu, Yesus Kristus datang ke dunia ini, itu benar. Itu adalah rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, yang selamat, manusia yang sudah jatuh ini, semua manusia yang sudah jatuh ini, bisa selamat kalau ada di dalam apa? Kristus. Karena di dalam Kristus, manusia yang di dalam Kristus itu dihitung dosanya sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa masuk ke surga yang maha kudus. Selesai. Nah, yang di luar Yesus bagaimana? Yang di luar Yesus, yang tidak menerima jalan yang diberikan oleh Allah, yang tidak mau bertobat dan percaya bahwa Yesus itu adalah yang menanggung dosanya, berarti upah dosa adalah apa? Maut itu. Makanya kita membaca di Roma pasal 2 ayat 5. Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Upah dosa adalah maut. Di 2 Tesalonika Tesalonika 8-9 saya membaca. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan yang tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Alkitab memberi contoh. Manusia yang masuk ke dalam neraka. Kalau kita membaca Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bukan Allah tidak maha kasih. Allah maha adil juga. Saya katakan di depan, kasih Allah melampaui semuanya. Dia sudah merancangkan jalan keselamatan untuk manusia. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dosa saya, dosa Anda, dosa semua orang.
keadilan Allah tidak berubah. Upah dosa maut, dosa harus dijatuhin hukuman. Allah tidak berubah. Yang harus berubah adalah manusianya harus berubah. Harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah juru selamat untuk semua manusia. Dari awal sampai akhir. Siapa yang tidak di dalam Kristus? Bukan Allah tidak maha kasih. Tapi dia akan berdiri di hadapan Allah yang maha adil. Mengapa? Karena dia menolak kasih Allah itu sendiri. Apinya tidak padam. Ulatnya tidak mati. Katanya asap api. Katanya. Yang menyiksa mereka. Akan naik sampai selama-lamanya. Siang, malam. Tidak henti-hentinya mereka disiksa. Adakah api yang demikian di dunia ini? Memang tidak ada. Tetapi bukan berarti itu tidak ada. Allah sanggup membuat api yang demikian. Jadi, kehendak Allah, manusia itu diselamatkan. Bertobat kepada Yesus Kristus. Tetapi keinginan iblis itu manusia itu, nggak usah ada neraka. Nggak ada neraka. Dia hembuskan ajaran ini. Nggak tahu berapa banyak manusia bisa ketipu dengan ajaran ini. Nggak ada neraka. Semua orang ateis pasti percaya ini. Ya nggak? Yang ateis pasti percaya ini. Tidak ada neraka. Tidak ada neraka. Iblis sudah dari Taman Eden dia apa? Kalau kamu makan, kamu tidak akan apa? Mati, nggak akan mati. Tapi Allah tahu kalau kamu makan, kalau kamu makan, kamu itu jadi seperti Allah. Wah, kurang ajar juga ini Allah ini. Pasti dia berpikir begitu. Makanya itu pemberontakan sebenarnya. Dia makan itu pemberontakan. Dan maunya iblis, manusia percaya ini. Sehingga tidak perlu ada tuntutan bertobat dan percaya kepada apa? Yesus. Itu tujuannya. Juga tidak perlu adanya pemberitaan Injil. Jadi setiap ajaran yang melemahkan pemberitaan Injil, setiap ajaran yang akhirnya mengganggu keselamatan supaya orang akhirnya tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, itu dari iblis. Itu dari iblis. Pasti. Keinginan Allah. Ingin orang lain diselamatkan. Ingin manusia diselamatkan. Maka pesan dari Yudas, kitab Yudas coba kita baca. Ayat 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari apa? Api. Merampas mereka dari api. Karena semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, tanpa Kristus, itu akan berjalan ke dalam neraka. Kalau di ayat ke-15, Yudas berkata kepada mereka yang tidak mau percaya. Hendak, katanya apa? Ayat 14, dari ayat 14 ya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini yang dimaksud di sini.
Setelah pengangkatan, 7 tahun setelah pengangkatan, Yesus turun. Beribu-ribu orang kudusnya, ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi, maksud pengkhotbah tadi, mereka yang sudah mati tidak tahu apa-apa, adalah selama dilihat di dalam apa? Matahari. Tubuh yang mati, itu memang tidak bisa buat apa-apa. Tetapi bukan berarti setelah mati, itu tidak ada apa-apa. Semua dosa, semua hujat, semua penolakan kepada kebenaran, itu akan dipertanggungjawabkan. Baik, jadi sabotase mengurangi Injil dengan mengajarkan tidak ada neraka. Ini adalah satu pengajaran yang begitu menyesatkan seperti itu. Oke, baik. Ya, kita sampai di sini pembahasan kita.